Kasus penganiayaan yang dilakukan anak pejabat Ditjen Pajak berbuntut panjang. Setelah orang tua tersangka meminta maaf, hari ini Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot ayah tersangka dari jabatannya di Ditjen Pajak. Anak berulah, ayah pun susah. Kasus penganiayaan dengan korban remaja berinisial D yang merupakan putra dari pengurus Ormas GP Ansor berbuntut panjang. Setelah polisi menetapkan Mario Dandi Satrio 20 tahun sebagai tersangka Jumat pagi, Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot jabatan ayah tersangka yakni Rafael Alun Trisambodo dari posisi Kepala Bagian Umum Kanwil Jakarta Selatan II Ditjen Pajak pada Jumat pagi. Mulai hari ini Saudara RAT, saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2021. Saya menyadari Sebelumnya ayah dari tersangka Mario Dandi Satrio, yakni Rafael Alun Trisambodo sempat menjadi sorotan publik karena harta kekayaannya. Dalam penelusuran laporan kekayaan Rafael Alun di situs ELHKPN, harta Rafael Alun Trisambodo tercatat sebesar 56 miliar rupiah yang dilaporkan 31 Desember 2021. Ternyata ada aset lainnya seperti motor Harley Davidson dan Jeep Rubicon yang tidak tertera dalam laporan harta kekayaan tapi dipamerkan sang anak di media sosialnya. Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur atau KITSDA bekerjasama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan tengah memanggil Rafael Alun untuk diperiksa. Sikap pamer harta dari jajaran Kemenku dikhawatirkan menimbulkan erosi kepercayaan terhadap Kementerian Keuangan. Gaya hidup mewah dan sikap pamer harta yang dilakukan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan keluarganya yang dapat menggerus tingkat kepercayaan terhadap integritas institusi dan memberi stigma negatif terhadap seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak. Sementara itu, sebelum dicopot dari jabatannya, Rafael Alun Trisambodo sempat meminta maaf atas ulah sang anak. Rafael bahkan mengaku siap diperiksa terkait harta kekayaannya yang menjadi sorotan publik. saya menyadari bahwa tindakan putra saya yang salah sehingga merugikan orang lain, mengecewakan dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan saya, sebagai bentuk pertanggungan jawab, saya siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki. Kondisi D, putra pengurus GP Ansor yang dianiaya Mario Dandi Satrio hingga kini belum sadarkan diri. D yang tadinya mendapatkan perawatan di RS Medika Permata Hijau, Rabu malam dirujuk keluarga ke rumah sakit lain untuk mendapat perawatan lebih maksimal. Sementara itu dalam akun Instagram pribadinya, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengunggah foto dirinya saat menjenguk D di rumah sakit. Dalam foto yang diunggah, D tampak terbaring dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah menerima pukulan dan tendangan. Tim Liputan CNN Indonesia. Sementara itu penyidik Polres Metro Jakarta Selatan Jumat pagi kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus penganiayaan terhadap anak dari pengurus pusat GP Ansor. Bukan sang perempuan, melainkan teman pria tersangka yang merekam aksi penganiayaan. Penetapan tersangka baru ini disampaikan Kapolres Metro Jakarta Selatan Jumat pagi. Tersangka kedua kasus penganiayaan anak di bawah umur ini merupakan teman Mario berinisial SL yang sebelumnya berstatus saksi. Saat kejadian, SL ada di lokasi dan merekam penganiayaan menggunakan handphone. Sementara teman perempuan Mario berinisial AG hingga kini masih menjadi saksi dan diperiksa intensif oleh penyidik. Secara teknis di Rumah Sakit Medika. Kami telah menetapkan tersangka yang kedua, yaitu saudara SL alias
S yang waktu itu pernah kami sampaikan sebagai saksi telah kami tingkatkan statusnya menjadi tersangka, dan saat ini di Polres Metro Jakarta Selatan masih berlangsung pemeriksaan saudara S sebagai tersangka.